agak, apa ya, lebih buat nantilah buat UTS setelah UTS aja ya gitu. Jadi yang sekarang kita overview ya, ya kita kita review dari materi yang pertama ya. Jadi saya udah bikin materi, udah saya, sampaikan gitu ya. Oke, dibuka videonya, masuk dulu ke mic-nya. Jadi kayaknya kalaupun malam ini nggak bakalan lama lah. Sekalian kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ditanyain ya. Ada masalah bikin laporan kayak bikin apa ya, boleh ditanya. Oke, udah masuk ke minta tolong semuanya dibuka videonya. Yuk, dibuka yuk. Yang lain mana? Kita mulai. Kelihatan belum? Udah ya? Udah kelihatan ya? Udah, Ibu. Udah ya? Oke, dimulai scan-nya silakan. Oke, lagi ya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau scan? Lumayan banyak ya. Bisa lihat nggak? Ada yang mau scan lagi? Bisa scan, Ibu. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau scan lagi nggak? Kayak masih banyak banget. Manual aja ya. Sekali lagi, Bu. Mau sekali lagi? Oh ya udah. Oke, sekali lagi ya. Ya, silakan. Ya, cukup. Cukup. Ya oke lah, bentar lah. Videonya ya, dibuka ya. Kita cuma overview aja, jadi sambil dibuka juga kalian videonya, minta tolong. Tolong dibuka. Saya panggil. Ahmad Farhan ada? Ahmad Farhan ada? Ahmad Farhan? Gak ada? Oh ada. Mana? Mana sih? Mana? Coba buka. Sebentar, Bu. Nah, dibuka videonya. Nah, udah jangan ditutup lagi ya. Udah, Bu. Udah ganteng. Dibuka. Nah, gitu. Lanjut, Ahmad Taufal. Ahmad Taufal ada nggak? Nggak ada. Lanjut, Alfianto. Sini, Bu. Hadir. Jangan off cam ya, Tok. Iya. Jangan ditutup. Lanjut, Andri. Andri mana Andri? Andri ada? Nggak ada. Elvira? Elvira? Elvira nggak ada. Fadilah? Hadir, Bu. Fadilah hadir. Terus Fatima? Fatimah hadir, Bu. Ibu maaf saya nggak bisa on cam soalnya lagi ada acara kantor ya. Oh ya udah. Masih, Bu. Ya. Justin? Justin ada nggak? Justin Andriana ada?
Nggak ada. Jen? Hadir, Bu. Jen hadir ya. Oke, terus Levina? Levina? Levina nggak ada. Lita? Lita ada nggak? Sajani nggak ada. Marsi? Marsi ada? Muhammad Setiawan? Muhammad Setiawan hadir. Oke. Terus Puja? Puja ada? Puja Widya? Ada Puja Widya? Ada Ibu. Ada. Oke. Oke. Nah, dibuka ya videonya. Yang lain dibuka videonya. Saya lupa ya, kelas ini apa ya? Yang kemarin tiba-tiba hilang ya? Jadi tinggal sedikit ya nggak sih? Ya nggak sih? Kayaknya siapa ya? Ya nggak? Kemarin kayaknya yang terakhir nanya siapa? Ada Viana ya? Ya nggak sih, Viana? Ingat nggak? Saya lupa, kelas ini bukan. Yang tiba-tiba jadi sedikit ya nggak? Kayaknya ini ya. Ya, kayaknya ini. Jadi pas saya tutup materi tiba-tiba lah habis sudah ya. Habis itu ya udah. Saya nggak tahu ya ke absen atau enggak. Jadi karena pada hilang semuanya ya. Nah, itu makanya kalian juga tetap video ya. Karena nanti ke capture jadi itu buat absen, oke? Oke. Ini saya share. Nanti untuk materinya semuanya dari yang pertama akan saya share juga ya. Jadi siapa yang belum pernah kuliah sama saya ya. Jadi besok ya terkait dengan ujian, kalian pernah nggak? Ada yang udah ada yang belum pernah juga nggak di sini? Belum ya? Yang reguler belum pernah ya? Oke. Jadi kalau saya biasa ujian ya atau di minggu terakhir ini saya akan melakukan overview ya. Jadi saya cuma mau ini aja lah remind kalian ya dari pertama gitu kan. Kita ujian kan masih minggu depan lagi. Toh juga pasti udah bakalan lupa ya ke minggu depan gitu kan. Tapi kan ini untungnya bukan teknis ya. Jadi masih gampang lah. Kalau buat saya ini gampang lah. Ini logika semua ya. Dan teori gitu kan. Tapi yang saya harapkan adalah jangan kopas. Apalagi ngekopasnya itu ya yang tanda baca, tanda titik, bahkan masih ada anda gitu kan, masih dengan ada kalimat ya, tahukah kamu gitu kan, ya. Ya kalau mau ngekopas tapi yang rada apa ya, ya kreatif lah ya. Ditambah lagi kalau saya lebih sukanya kalian bukan kopas, kalau kopas apa ya, cuma poin doang itu is okay, tapi kalian seperti biasa ngelaborate dari apa yang dari konsep yang sudah ada gitu ya. Jadi kelihatan yang sama sampai setitik koma terus udah gitu bahkan kalau kalian kopas dari Google itu kan fontnya itu akan beda ya kan, misalnya di paragraf pertama kedua itu pasti beda gitu, terus udah gitu nggak dibenerin pula ya, itu ya udah saya kasih ya minimal dapatnya 5 lah nilainya ya, artinya nggak paham maksudnya. Artinya dibaca nggak? Nggak dibaca kalau kayak gitu. Copy, paste, udah nggak dibaca lagi. Bahkan sampai font-fontnya, tanda baca, terus udah gitu si formatnya itu ya berantakan gitu ya. Jelek banget deh pokoknya ya. Nyonteknya jelek banget deh ya pokoknya. Jadi yang inilah sesuai dengan pemahaman ya. Jadi jangan cuma kopas-kopas tapi nggak paham. Saya nggak butuh itu ya. Malah nanti kalau kalian main kopas-kopas aja, terus kelihatan orang yang nggak paham ya, mana yang paham, mana yang ngerti maksudnya, itu kalau main cuma gitu aja nilainya akan berbeda ya. Oke, kalau ini masih cuma teori ya masih oke lah. Nah, saya masuk ke materi. Ini materi yang udah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Kalau nggak ada, kalau ada yang nggak ngerti ya, pertanyaan seperti biasa, pertanyaan dari yang sudah kalian lakukan ya, entah misalnya mau bikin laporan apa kek gitu ya, atau lagi buat skripsi, atau tentang apapun ya, tentang apapun itu kalian boleh tanya ya.
kita sharing-sharing biar kelasnya tuh hidup, nggak ngantuk ya. Oke, kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Nah, ini ya, jadi kita dari pertama kita belajar terkait dengan filsafat ya. Oh, mungkin nanti saya juga akan kasih kalian inilah, kita ujian tuh tanggal berapa sih? Selasa ya? Selasa ya? Tanggal 5 ya? Ya nggak sih, tanggal 5 ya? Tanggal 5 saya kasih kompensasi ya, nggak usah H-1 lah, maksudnya nggak usah di hari H-nya ya. Jadi insya Allah saya kasih sebelum hari Selasa saya udah kasih soalnya, paham ya? Jadi saya udah kasih kalian soalnya, tapi kalian tetap ngumpulinnya, submitnya di Big itu sesuai tanggal ujiannya ya. Jadi pada saat tanggal ujian pas di akhir itu tanggal berapa. Nah, itu nanti ada ketentuan cara-caranya, nanti jangan lupa dibaca ya. Karena kalau saya kasih udah waktunya misalnya H-1 saya udah ngasih dari hari Senin misalnya, dari Senin pagi saya udah kasih. Terserah kalian mau langsung ngerjain ya, sok-sok aja. Tapi nanti submitnya sesuai jam yang disubmit, sesuai ujiannya ya. Tapi lebih dari jam ya, lebih dari jam, misalnya kita selesai jam kita biasa jam 8 ya, selesai jam 10 misalnya ya. Jam 10 kalian belum ngumpulin, padahal misalnya kalian udah ngerjain dari hari Senin misalnya ya. Tapi kalian submitnya entah apa yang salah lah, atau apa yang error laptopnya, atau apapun itulah. Saya nggak tahu ya, intinya adalah kelalaian dari kalian, lebih dari jam 10 saya nggak terima. Oke? Itu sistemnya langsung ketutup, jadi nggak bisa diterima via WhatsApp ataupun via apapun lah, langsung personal. Jadi dicek ya, dicek itu ketentuan ya, rules-nya itu harus jam berapa kalian submitnya. Oke? Saya kasih tahu dari sekarang, karena udah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja kayak gitu ya. Udah jam 10 dibilangin, kalian kalau lebih dari 10 lebih 1 aja itu langsung ketutup kan ya. Kalau udah saya nggak bisa gitu kan, ya udah jangan minta, Bu, yang sering ya, yang kalau yang dulu-dulu, Bu, ini tab saya ya, dengan alasannya tab saya baterainya habis, terus mau saya apain kalau kayak gitu? Mau saya cas gitu. Ya itu kan saya udah kasih tahu sebelumnya. Artinya kalau kalian wifi-nya jelek, terus udah sinyalnya jelek, nah kalian harus udah tahu ya. Berarti jangan deket-deket jam 10 ngumpulinnya ya. Makanya saya kasih waktunya kerjainnya dari H-1 ya, karena di sini ada kompensasi untuk yang malam, bukannya jadi nyusahin yang kalau yang kelas pagi, enggak. Karena kondisinya mungkin ada yang kerja, saya paham lah ya, ada kondisi yang kerja gitu ya, tapi dengan soalnya itu akan berbeda lah ya, dengan kondisi yang kalau misalnya memang ada kelas yang sama tapi pagi reguler gitu ya. Yang reguler karena masuknya ke sini alhamdulillah ya. Kan kalian juga lagi banyak tugas kan, saya tahu tugas kalian lagi banyak ya. Besok apalagi hari Selasa udah dikumpulin tuh ya, udah dikumpulin tuh capstonnya. Oke, kita mulai. Kalau ada yang tanya, kalau ada yang nggak ngerti tanya. Oke, jadi di sini yang pertama ya, jangan lupa kita masih belajar terkait dengan permasalahan ya. Jadi di sini masalah ya, masalah, dengan adanya masalah itu artinya kita tuh punya rasa ya, curiosity-nya itu tinggi ya. Jadi pengen tahu gitu ya. Nah, gimana cara mau taunya ya? Ini menjadi pertanyaan yang akan kalian lakukan ya. Gimana caranya masalah ini bisa selesai ya? Ya, perhatiin. When, why, how do we do the research? Gimana caranya kita mendapatkan satu penyelesaian dari satu permasalahan yang mungkin ini dianggap masalah yang urgent ya, yang krusial, itu gimana caranya ya. Kalau di ilmu filsafat ya, artinya dengan adanya permasalahan tadi, bagaimana cara penyelesaiannya itu bisa dilakukan dengan ilmiah ya, pendekatan ilmiah, ataupun dia dengan pendekatan non ilmiah ya. Ini kita ya, review, kita mundur ke pertemuan pertama lah ya, ilmiah dan non ilmiah. Kita tahu ya kalau misalnya non ilmiah artinya lebih ke ya udah, artinya bukan ilmiah ya, yang memang udah memang ini masalahnya memang gara-gara A ya gitu ya, lebih ke kayak hipotesa lah ya kayak gitu.
sementara gitu ya. Berarti ini kayaknya, nah ini yang saya bilang, proyeknya mundur pasti gara-gara ini gitu. Jadi memang yang terlihat secara kasat mata atau kasarannya seperti apa. Kalau masuk yang ilmiah, artinya dia detail, ada analisa ya, ada review ataupun ada kita harus mengidentifikasi masalahnya itu secara detail, secara data ya semuanya. Jadi nggak bisa ngomong langsung bahwa seperti judgmental ya, kayak menjudge bahwa oke si project ini terlambat pasti gara-gara something A misalnya atau B gitu. Tapi kalau ilmiah intinya adalah data ya, semuanya by data. Datanya itu entah primer ya maupun si sekunder ya, intinya adalah ada dari data ya, jadi nggak cuma sekedar bahwa pasti ini gitu ya, tapi ada dasarnya, intinya itu. Oke, itu namanya bedanya ilmiah dan non ilmiah ya. Nah di sini dalam melakukan penelitian ya, oke, metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, ya, terus merupakan dasar penyusunan rancangan, terus merupakan penjabaran dari metode ilmiah secara umum. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, aspek dalam pemilihan metodologi penelitian, kita semua bergantung ya, dependent on tujuan penelitian. Ya, jadi depend on-nya sesuai dengan tujuan kalian. Ya, kalau misalnya balik lagi, saya selalu bilang kalau kalian belum dapat tujuan penelitian kalian apa, artinya kalian belum menjabarkan atau belum mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa, ya. Ini ini kelas mana sih ini yang caption nggak semua ya di sini ya? Kalau kelas yang karyawan, kakak SMA, kalian belum masuk mata kuliah itu ya? Belum masuk mata kuliah PDT ya? Udah atau belum sih? Siapa sih? Berarti siapa? Altaf ya? Altaf, kamu belum ini ya? Belum PDT ya? PDT belum, Capstone Design belum ya mata kuliah itu? belum. Belum ya? Berarti Ya. semester berapa sih? Semester 7 ya kalau capstone ya. Kalau kamu semester berapa? Angkatannya Altaf ini semester berapa? Semester 5. Oh, oke, berarti masih tahun depan ya. Oke. Nih, saya cuma sedikit terkait dengan masalah yang ngambil capstone design. Nanti ya, Altaf dan teman-teman pasti akan melakukan yang sama pusingnya ya. Sama pusingnya pasti, tapi itu masih tahun depan, santai dulu ya, cari dulu tuh proyek datanya kayak apa ya. Ini contohnya kalian yang teman-teman dari reguler belum tahu tujuannya sampai dengan saat ini udah dapat kan masalahnya. Berarti 3 minggu ketemu kemarin ini ya ngomongin masalah ya. Dari yang saya masuk lanjut sampai dengan terakhir minggu lalu, Bu Fatin masih ngomongin masalah ya. Iya. Selama itu ya, artinya memang memang tidak segampang ya, nggak segampang bilang, oh masalahnya udah dapat gitu. Ternyata kalau kalian korek lagi, nggak dapat lagi maksudnya apa, akhirnya ketahuan ya. Benar kan? Dan nggak gampang bikin bab 1 ya. Bab 1 kalian itu yang capstone bukan terkait dengan penelitian, tapi kondisi yang udah ada aja udah sulit ya. Gimana yang penelitian? Saya nggak tahu kalian penelitian udah maju belum skripsinya? Udah pada selesai bab 1-nya. Senyum-senyum semuanya udah pada, saya nggak tahu nih jawabannya nih. Nih capstone-nya udah kelar, yang lainnya kelar, KP kelar, nanti yang itu yang belum. Skripsinya Bu, nggak bisa Bu ngerjain. pada masalah nggak si skripsinya kalian? Siapa sih yang udah ngambil skripsi tuh? Piana aja. Jen udah? Daryl udah? Saya belum. Oh, Jen belum ya? Ya belum, Bu. Daryl udah? Tapi belum kepegang. Pasti nggak kepegang. Kalian tuh duluan ya? Early, jadinya memang ceritanya mau coba. Tapi udah dicoba puyeng sendiri. Ya, Iya, Bu. jadinya skripsinya nggak kepegang sama sekali. Betul.
Ya udahlah, masih ada semester depan. Ya, kerjain dulu aja. Masalahnya kalian banyak loh. Kalian sambil KP kan ya? Udah selesai, Bu. Ya, tapi kan belum bikin itu, belum bikin poster. Emang udah? Kan belum. Belum. Emang udah benar proposalnya, itu aja saya belum lihat. Laporannya, ya kan? Nah, saya udah bikin 1 laporan masalah, 2 laporan masalah, ya, 1 lagi skripsi. Buat saya kayaknya berat, ya, berat banget. Masalah yang PDT ini biarpun kelompok kalian berat lah, ya nggak? Ya, oke. Jadi ya udah nggak apa-apa, minimal udah tahu apa ya temanya ya, topiknya ya, masalahnya udah tahu lah, kita udah tahu. Oke, berarti besok tinggal fokus ke masalahnya, masuk ke tujuan bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kalau udah kesana ya gampang lah ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau misalnya semester ini kalian bisa ambil dulu sempronya aja minimal. Akhir tahun aja, Desember lah gitu. Ya, syukur-syukur kalau bisa ya. Kayaknya di akhir tahun juga kalian pasti lagi ribet soalnya udah selesai sih ya gitunya. Apa namanya? Due date-nya udah pada akhir tahun deh. Tapi dicoba kalau bisa ya syukur ya. Harusnya bisa. Jadi enaknya 1 semester depan itu full buat ngerjain masuk ke bab 4. Itu lebih enak. Jadi itu lebih santai lagi kalian. Jadi semua dikejar sekarang, semester depannya udah santai ya. Kalau bisa sempronya. Menurut saya harusnya bisa lah. Kalau nggak Desember, kalau nggak Januari, itu kalian masih bisa maju sempro ya. Kalau nggak bisa harusnya November ya. Harusnya kan November ya sempro. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Difokusin dulu yang prioritas dulu, yang harus diselesaikan di semester ini. Oke? Oke ya, lanjut. Jadi balik lagi ya, tujuan penelitian itu tergantung dari jenis kalian, seperti apa, topiknya mau kayak apa ya. Terus sifat masalahnya bagaimana ya, baru kita masuk ke aspek menyusun rancangannya seperti apa. Kalau udah tahu tujuan udah gampang ya, udah tahu cara pendekatannya nanti mau kayak apa, metodenya gimana ya, strateginya tuh pakai apa. Mau lebih kayak seperti strateginya mau sampelnya nanti ke siapa ya, terus udah gitu nanti metodenya mau bagaimana, terus udah gampang lah. Kalau udah dapat di sini udah gampang ke bawahnya ya, percaya deh. Nah, terus di sini masalah penelitian ini saya cepat ini aja ya, poinnya aja. Ya, jangan lupa masalah ya terjadi karena adanya penyimpangan ya antara pengalaman dengan kenyataan ya, terus intinya rencana dan juga kenyataan, artinya di luar dari ekspektasi ya gitu. Terus adanya pengaduan ataupun memang ada kompetisi yang menimbulkan masalah besar ya. Oke, lanjut. Terus aduh sebentar. Sorry ya, sebenarnya saya agak sesek. Lanjut. Terus masalah adalah kesenjangan. Bentar ya, bentar. Oke, sorry. Kayaknya saya nggak berhenti ngomong dari mulai jam 9:30. 9:30 lanjut sampai dengan sekarang. Jadinya terus udah gitu dengan kondisi yang agak sesak. Jadi sorry ya kalau tiba-tiba susah nafasnya. Oke, lanjut ya. Masalah adalah kesenjangan ya. Artinya di luar ekspektasi lah ya, yang seharusnya kita rencananya seperti apa ya. Jadinya di luar dari plan ya, rencana kita. Jadi masalah ya, sebenarnya masalah itu ya, poin pentingnya adalah itu. Oke, nah ini ya, jangan sampai lupa. Ini kayaknya cuma ngelihat gini aja, tapi ini yang sangat berperan penting banget pada saat kalian melakukan satu penelitian ya. Artinya identifikasi masalah ini yang paling susah, ya nggak? Ini paling susah. Di sini mungkin nggak ada yang ya nggak di sini ya, berarti yang kelas sebelah. Ini udah minggu ketiga, minggu keempat ya.
buat saya ya, buat apa namanya, mahasiswa bimbingan saya, bimbingan ya bimbingan ketiga atau keempat, masih ada yang menjelaskan terkait dengan identifikasi masalah gitu. Saya bilang, ayo dong maju, saya bosen nih di bab 1 mulu gitu kan. Udah sebulan ngomonginnya masih identifikasi masalahnya ini Bu gitu. Karena seribet itu. Yang tadinya ngeblank ya, ngeblank nggak pernah baca jurnal pada saat udah minggu ketiga dan keempat, berarti minggu ini masuk ke minggu keempat ya. Itu ketemunya yang tadi saya bilang cukuplah 5 atau 7 lah, masih oke lah jurnalnya. Jadinya puluhan ya, jadinya puluhan, artinya saya bilang, ya udah alhamdulillah kalau misalnya jadi meningkatkan apa ya literasi kita ya dalam hal membaca gitu kan. Karena mereka bilang pada saat mau mau apa ya, mau mencapai ke satu bacaan ya, satu literatur itu susah. Pada saat kalian masuk ke satu, kedua, ketiga itu nggak berhenti, pasti lanjut, ya pasti lanjut. Mau sesibuk apapun karena udah dapat satu, artinya udah dapat, oke saya paham apa yang harus kita cari gitu kan. Udah tahu alurnya mau kayak apa ya. Masuk ke satu memang susah, artinya niatnya harus gede, ya nggak? Mau masuk baca ke satu literatur itu tuh, alah malas banget gitu. Sama, saya juga sama ya. Itu sama lah ya. Tapi pada saat masuk kedua, ketiga, kelima, 10 itu terus. Jadinya malah makin detail gitu ya. Jadi itulah maksudnya. Jadi identifikasi masalahnya mereka malah lebih, wah ini masalah gini gini gini. Jadi lebih detail banget. Bab satunya tuh udah detail banget ya. Baru masuk ke bab 2-nya itu mereka cepat banget gitu ya. Nah sekarang nanti mungkin di minggu keempat ini baru saya bisa masuk ke bab 3-nya seperti apa gitu. Oke, nah ini ya yang perlu kalian pahamin ya, mengidentifikasi masalah itu yang pertama harus nanya masalahnya apa, substansinya ya, substansinya, artinya poinnya, maksudnya apa ya, poin besarnya. Terus bermasalah menurut siapa? Siapa yang bilang bermasalah ya? Dianggap masalah dalam konteks apa? Terus perspektifnya itu apa? Ya, itu yang harus kalian lihat. Jadi nggak cuma ngelihat ini masalah. Yang itu saya bilang bahwa ini masalah. Jadi nggak cuma dibilang ini masalah, tapi kalian tuh ngelihat dari segi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Baru kita lihat, oh oke, bahwa memang ini adalah masalah ya. Nah ini pertimbangan dalam menetapkan masalah ya. Apakah topik penelitian dapat dijangkau? Balik lagi, artinya adalah kemampuan kita secara biaya dan juga waktu ya, dan juga keinginan kita pengen tahunya dari masalah tersebut itu seperti apa. Karena balik lagi ya yang tadi yang pertama, kalau misalnya ada satu masalah terus kita nggak tertarik gitu kan, ya udah nggak enak dapatnya ya. Tapi kalau menurut kita adalah oke ini adalah masalah dan saya pengen tahu, buat saya ini adalah menarik sekali buat menyelesaikannya. Saya pengen tahu bagaimana caranya, kenapa kok bisa kayak gini. Nah, itu kalian pasti pengen cari tahu. Semakin kalian cari tahu ya, itu pasti semakin banyak yang akan kalian tahu gitu nantinya ya. Jadi memang cari masalah yang kalian suka ya. Agak aneh ya, cari masalah yang kalian suka gitu. Mana ada masalah yang kita suka, ya mau nggak mau gitu ya. Kalau ada masalah kan memang harus kita sukai ya, artinya kita harus ya jalanin ya, bahwa kita bisa menyelesaikan satu permasalahan tersebut, oke? Oke, lanjut. Nah, ini flowchart-nya ya. Nah, ini jangan sampai lupa kalian ya. Fenomena ya, dalam menentukan masalah, jangan lupa fenomenanya, research gap-nya, teori gap ya. Masuk dari fenomena udah dapat, research gap-nya udah dapat ya, dari fenomena masalah semua secara global. Terus gap-nya seperti apa, baru kita masuk ke latar belakang. Oke, baru kita menjelaskan permasalahan ini bahwa di Indonesia seperti ini, terus apa namanya, area yang akan kita jangkau pun juga seperti ini gitu. Baru kita bisa masuk merumuskan satu masalah tersebut ya. Dan juga baru kita bisa membuat pertanyaan untuk rumusan masalahnya seperti apa ya. Nah ini masuk setelah kita udah dapat permasalahannya ya, artinya udah dapat masalah, udah dapat tujuan ya, baru kita membuat satu desain penelitian, artinya rancangan ya, kita mau seperti apa ya, dari mulai awal sampai dengan nanti
penyusunan laporannya bagaimana ya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari terkait dengan kuantitatif ya. Ya karena kalau apa namanya terkait dengan metodenya dia apa ya kuantitatif ya. Di sini kan kita belajarnya kuantitatif, jadi memang lebih ke statistik ya, gitu metodologinya ini. Karena memang yang perlu ada caranya lah ya, secara data gitu. Kalau kualitatif kan kalian lebih ke misalnya eksperimen gitu ya. Terus menjadi case dan itu balik lagi seperti apa kasusnya kalian punya. Tapi kalau misalnya dari berbagai jenis kasus, kalau kalian memakai kuantitatif, nah kuantitatif itu pasti akan hal yang sama ya, hanya berbeda teorinya aja seperti apa namanya topiknya aja. Yang beda itu hanya topiknya aja ya. Nah, jadi setelah kita udah dapat tujuannya ya, baru kita buat desain penelitiannya ya. Sampai kita mau prosedurnya mau kayak apa, samplingnya mau seperti apa. Jadi kalian bikin ini aja, coret-coret ya. Bikin coret-coret gitu kan. Ya, jadi apa namanya? Nah, desain penelitian ini adalah yang kalian coret-coret tadi, bikin kerangka tadi. Itu yang akan kalian buat namanya proposal ya. Proposal itu adalah ya sampai sini ya. Jadi belum sampai hasilnya. Hasilnya kan ini gampang ya. Kalau hasil kan tinggal ngikutin dari yang sudah di data yang sudah didapat, terus udah gitu di running gitu kan, dapatlah hasilnya seperti apa. Kalau ini udah gampang ya. Tapi memang yang sulit itu adalah dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Oke, nah dari desain penelitian artinya kalian juga ya udah didapatkan juga variabel-variabel yang akan kalian teliti itu seperti apa ya. Oke, berarti ini mana yang dependennya ya, saya dapat dependen dari mana gitu kan, independennya ya, berarti independennya, kalau dependen kan berarti yang apa namanya Y-nya ya, berarti ya, kalau dependen itu yang tergantungnya. Tapi kalau misalnya independen itu artinya yang kalian cari dari literatur sebanyak mungkin, ya parameternya itu indikator itu dilihat dari mana aja, ya itu nggak bisa cuman 1, 2, 3 jurnal, ya tapi banyak, ya karena apa? Nah itu pada saat di awal kan kalian sudah menentukan research gap dari beberapa penelitian terdahulu, kalian ambil gapnya apa yang membedakan dari beberapa jurnal tadi, ya kalian ambil tuh variabel yang memang diperlukan yang bagian mana gitu ya. Jadi bikin variabel itu jangan terpaku satu penelitian atau satu jurnal ya, karena satu jurnal itu belum tentu cocok sama yang kalian punya ya. Kalian yang tahu tujuannya ya, menurut kalian seperti apa, itu bisa itu ya kalau kasarnya saya bilang bisa dikawinin lah ya, dari jurnal A, B, C, D, F, G gitu. Ambil yang bagian-bagian mana ya. Tapi kan sebenarnya kalau variabel kan balik ke apa namanya dari literatur ya. Nah, satu lagi, pada saat kalian mengutip entah kalimat atau tadi misalnya definisi atau misalnya variabel tadi ya, usahakan kalian dapat variabel ataupun kutipan dari jurnal yang sudah publish, artinya yang udah jadi jurnal, ya. Kalau misalnya cuma penelitian, misalnya penelitian ini saya udah dapat dari penelitiannya senior Bu, gitu kan. Yang mana itu belum dipublish, ya. Belum tentu itu benar. Tapi kan udah lulus, iya. Mungkin dari saya kan itu kebijakan. Paham kebijakan, ya? Ya, artinya mungkin ya artinya harus ada reviewer yang memang yang terkait dengan penelitian, artinya itu harus dipublish dulu baru dikatakan dia oke, dia lolos. Kalau secara universitas oke, dia lolos ya, tapi belum tentu masuk ke jurnal bisa dipublish itu bisa lulus, belum tentu ya. Jadi usahakan kalian ngambil penelitian terdahulu, lebih baiknya itu kalau penelitian terdahulu cuma buat reference doang sih masih oke ya, nggak masalah. Cuma kalau kutipan ya, kutipan-kutipan terus sudah gitu artinya kan definisi atau apa itu ambil yang sudah publish ya. Oke, karena itu sudah dilakukan udah ada tim reviewernya itu ya. Nah, di sini ya yang dari beberapa variabel tadi ya, artinya dalam metodologi itu pasti ada namanya variabel-variabel. Ini artinya yang akan kita teliti, bener nggak sih?
X1, X2 ini yang mempengaruhi si Y, gitu kan ya. Misalnya ini hipotesa 1, 2, 3 ya. Nah, ini tuh ada kesimpulan sementara dari X1 terhadap Y, dari X2 terhadap Y, dari X2 ya. Oke, terhadap Y. Jadi dia ada dua macam misalnya ya. Jadi ini namanya apa namanya nih? Kerangka ya, kerangka pemikiran ya dari beberapa variabel. Desain lah, ini dari desain penelitian kali ini kerangka pemikiran dari yang kalian buat untuk si penelitian kalian itu ya. Oke, kira-kira ini si yang mau saya buat tuh apa sih maksudnya gitu dari judul kalian punya gitu. Ya, artinya kalau mau dapat judulnya berarti kalian masuk dulu ke tujuan ya, balik lagi ke belakang ya, ke situ baru kita tahu beberapa hipotesanya itu yang nanti dibuktikan benar enggak X1 ini memang mempengaruhi si Y misalnya ya. Oke. Ini jadi ada beberapa variabel ya, ada dependent, independent, terus ada moderator, ada apa satu lagi saya lupa, apa namanya? Intervening gitu ya. Intervening ini mirip lah kayak moderator ya. Nah, ini nanti saya kasih juga ya materi yang kemarin. Ini dari materi yang kemarin sebenarnya saya cuma summary aja. Ya, ini kalian boleh cari lagi ya. Kalian cari lagi yang lebih banyak contohnya seperti apa. Ya, intervening itu kayak apa? Masih cocok nggak sih kalau nanti di penelitian saya tuh berarti dia masuknya ada variabel interveningnya nggak ya gitu. Ya, pasti kalian kalau ngeliat ini, oh ternyata saya punya gitu. Yang tahu punya enggaknya kalian yang coret-coret bikin kerangka tadi, ya. Artinya kita mau tahu hipotesisnya itu seperti apa, gitu. Ya, kalian yang tahu. Oke, lanjut. Masuk ke, nah setelah kita udah tahu ya hipotesisnya tadi bikin si kerangka pemikiran tadi, ya. Terus barulah kalian dari desain penelitian tadi, baru kalian masuk ke sampling, ya, teknik samplingnya. Siapa yang akan saya tanyakan nanti, gitu kan? Siapa sih yang bakalan saya tanyakan buat jadi dia respondennya, ya? Balik lagi, ya, ini ada populasi, ada sampel. Jangan lupa, sampel itu tidak sebanyak populasi. Artinya dia hanya merepresentatifkan populasi, ya. Tapi, ya, kasusnya kalau misalnya si populasinya ternyata sedikit, misalnya ibaratnya cuma 100 ya udah. Kalau 100 jangan dijadi 10%, dijadiin sampelnya. Artinya sampelnya itu juga ya udah jadi 100 karena dia kecil ya. Jadi jangan kalau misalnya lagi ini populasinya 50 terus artinya ya udah saya ngambil teori yang 10% dari 50 ya enggak ya. Kalau udah 50 ya udah 50 ya berarti hanya sedikit populasinya. Tapi kalau misalnya ternyata populasinya kurang dari 30 ya. Misalnya cuma di project itu kalian misalnya kasus ya, kasus proyek. Makanya satu sebenarnya paling suka tuh ya bikin bikin penelitian itu ya yang lebih seru tuh bukan kasus gitu. Jadi benar-benar kita pengen tahu kenapa sih ada masalah ini gitu. Itu lebih seru ya. Tapi balik lagi balik ke kemampuan kitanya ya. Oke. Apa tadi? Nah, kalau misalnya pasti saya lupa ya tiba-tiba ngeblank. Ya, ini kayak udah kebanyakan ngomong nih kayaknya nih saya nih. Oke, tadi misalnya dikurang dari 30 ya, kurang dari 30 terus kalian mau mencari sampelnya bagaimana? Itu artinya yang saya bilang kalau si populasinya kurang dari 30 artinya kurang dari standar ya, kalian masuknya namanya sampel jenuh ya. Sampel jenuh. Nah, itu boleh-boleh aja tapi memang harus dibuktikan benar enggak si populasinya itu sedikit itu, jadi memang ya memang nggak banyak gitu ya. Terus dan itu harus dijelaskan di dalam teorinya nanti di bab 3-nya harus dijelasin kenapa pakai sampel jenuh ya, itu harus penjelasannya detail. Oke. Nah, terus dalam melakukan teknik sampling ya, jangan lupa jadi ada dua jenis ya, ada namanya probability sample dan juga ada non probability ya. Kalau probability sample ini biasanya dipakai untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau misalnya non probability biasanya itu umumnya dia pakai si kuantitatif ya, karena memang kondisinya kalau non probability artinya kan bukan menjadi apa ya, bukan jadi satu
probabilitas ataupun memang benar nggak sih, bisa nggak sih dia menjawab gitu kan, atau bisa merepresentatifkan dari populasi yang ada. Nah, itu kita udah belajar bahwa kalau non probability umumnya ya itu lebih ke kemauan si peneliti gitu, dan itu tidak terkadang tidak bisa merepresentatifkan ya, tidak bisa mewakili dari populasi yang ada, karena bisa jadi tidak ada komen lah ya, nggak jelas gitu, kecuali memang kita kualitatif ya. Artinya kalau kualitatif kan apa sih gitu kan, kita mau nanyanya apa gitu kan, atau juga lebih ke eksperimen gitu ya, artinya kan mungkin lebih ke grup ya, bisa ke grup itu bisa, tapi kan itu juga orangnya tidak sebanyak seperti probability sample ya, itu hanya pilihan dari si peneliti ya. Oke, bedanya itu. Nah ini ya contohnya, ini contoh-contohnya, bisa kalian cari lagi ya. Oke, setelah kita tahu sampelnya, terus mau diapain ya? Udah tahu sampelnya nanti siapa, nah barulah kita melakukan pengumpulan data ya. Bagaimana ya datanya tadi ya? Nah ini yang rumus berapa sih orangnya ya untuk mengumpulkan suatu data ya, dari sampel yang ada berapa saya harus mendapatkan jumlah sampelnya ya, yang memang wajar sesuai dengan tujuan saya seperti apa ya. Nanti kalian bisa dibaca ya, ini cross sectional ini dengan n yang diketahui ya, untuk kondisi yang diketahui. Tapi kalau tidak diketahui berarti apa, pakai rumusnya si Lemshow ya, ini rumusnya Lemshow. Oke, rumusnya Lemshow ini ya, Z kuadrat nih ya, yang ini. Terus nanti tinggal masukin aja kalau ini ya. Terus kalau misalnya populasinya itu sudah diketahui ya, biarpun hanya estimasi ya, itu baru kita pakai rumus Slovin gitu. Tapi kalau sama sekali nggak tahu ya berapa sih, benar-benar nggak tahu deh kayaknya gitu ya, itu baru kita bisa pakai si Lemshow ya. Tapi kalau kita mungkin kayaknya menurut saya kalian banyaknya terkait penelitian kalian ya, umumnya ya saya nggak tahu, tapi mungkin nanti ada yang berbeda, kemungkinan besar kalian pakainya adalah Slovin ya. Oke, ini rumusnya ya, pakai Slovin. Kalau Slovin itu paling gampang lah ya menurut saya tuh rumusnya tuh ya. Simple banget karena dia yang menjadi dasarnya adalah Slovin adalah tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan ini yang menjadi dasar dalam menentukan sampel dengan rumus Slovin. Nah ini ya bisa kalian baca. Jadi itunya kalau Slovin itu kondisinya itu yang memang udah tahu ya, tapi biarpun hanya estimasi artinya udah tahu lah kira-kira berapa ya. Tapi kalau sama sekali nggak tahu artinya kita pakainya si Lemshow. Nah ini untuk kondisinya apa namanya, faktor kegagalannya ya, ini ya. Ini untuk kalau misalnya 10% itu kondisi populasi yang jumlah besar, kalau 20% itu jumlah kecil. Makin besar faktor kesalahannya ya, ya faktor salahnya ini makin besar artinya sampelnya itu makin sedikit ya. Nah ini contohnya, ini gampang banget lah, paling gampang nih Slovin nih kalau misalnya ngitung-ngitung si ini nih, nyari sampelnya. Cuma kalian menentukannya tingkat kesalahannya berapa, entah 5% ya kan, atau 10, paling gede berapa sih, 20% ya, 20% lah, jangan terlalu besar lah ya. Karena kalau makin besar nanti datanya kalian dapat sampelnya cuma sedikit ya respondennya. Oke, terus nah ini udah ya, cocok ya, udah pada bisa ya. Nah ini case control ya, case control juga sama. Nah ini cause effect lah ya, dia lebih ke cause effect ya. Suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif ya, berapa besar peran faktor risiko dalam kejadian. Oke, sama juga kayak cohort ya, dia lebih ke relative risk ya, dia tuh jadi kayak exposure dan juga non exposure ya, yang terpapar ataupun tidak, sakit atau enggak ya. Pokoknya itulah yang dicarinya apa ya, terus lawannya, nah lawannya itu artinya tidak, yang tidak gitu ya. Nah itu artinya cohort.
Terus, nah ini sama ya, cash control dan juga cohort ya. Mana ini? Sebentar, masih sama. Nah, kalau nggak pakai rumus, ya, kalau nggak pakai rumus, kalian juga bisa pakai rumus dari atau ngelihat dari teori, maksudnya gitu, ya. Kalau memang, oke ini kayaknya saya masih kurang cocok dengan sebenarnya mau pakai rumus Slovin dengan teori ini sebenarnya pasti nanti hasilnya mirip-mirip ya. Makanya kalau saya lebih pastinya bisa pakai atau nanti kalian bisa ini bisa jadi kutipan. Oke, menurut Sugiono adalah sampel yang lektur adalah misalnya 30 hingga 500. Tapi kan di sini 30 hingga 500 ya kan. Karena kita udah tahu berapa populasinya. Nah, dibuktikan dengan rumus Slovin. Kayak gitu. Itu lebih buat saya lebih oke ya. Atau menurut Heretal ya, Sugiono sama Heretal misalnya nggak jauh-jauh beda lah, atau Imam Ghazali itu juga nggak jauh beda ya, sama gitu kan. Dibuktikannya oleh si rumus Slovin, itu baru jadi exactnya itu pakai si Slovin gitu ya. Jadi ini lebih ke kutipan, nanti kalian ambil kutipan-kutipan ini ya. Nah ini tapi kalau bisa, ini kan saya cuma ngambil dikit-dikit ya. Nanti besok kalau kalian memang perlu ya butuh, jadi kalian langsung baca ya, langsung baca si teorinya tersebut ya, ambil dari Google aja, banyak. Oke, ini jadi poin-poinnya aja dari beberapa ahli ya terkait dengan statistik ini ya, bisa nanti kalian baca. Kurang lebih ini mirip-mirip ya, kurang lebih sama lah. Menurut saya ini hampir sama lah ya, masih setipe lah apa namanya jumlahnya ini ya. Terus ini juga sama Arikunto, Imam Ghazali ya. Kalau Imam Ghazali statistik dia memang juga terkait dengan SEM-nya ya. Ini saya senang deh besok kalau misalnya ada mahasiswa yang pakai SEM, itu bagus ya. Itu nilai plus lah ya, maksudnya karena jarang bukan jarang, saya nggak tahu belum pernah lihat di Bakri yang pakai SEM ya, karena sebenarnya itu udah yang update itu udah sebenarnya pakai SEM, jarang banget pakai SPSS ya. Mirip ya, cuman SEM itu dia lebih update lah ya, dia lebih baik lah hasilnya itu ya. Jadi syukur-syukur ada yang bisa dapat pakai SEM, itu bagus ya. Oke, ini masih teori. Nah, baru masuk dari teknik sampling tadi ya, baru karena kita kuantitatif di sini kita belajar tadi di awal kita kuantitatif ya. Nah, ini masuk udah dapat sampel ya berarti otomatis. Nah, bagaimana instrumen penelitiannya, alatnya ya. Nah, pada saat kita melakukan instrumen, artinya sudah melakukan pengumpulan data ya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, dari data tersebut valid atau reliable atau enggak. Artinya itu. Kalau dalam hal dia adalah kuantitatif. Dia valid atau tidak. Ya, bisa dipercaya atau enggak, reliable atau enggak ya, reliable atau enggak. Ya, itu yang harus dicari dengan cara instrumen ini ya. Artinya statistiknya itu baru kita masukin ya. Ini jangan lupa jadi sebenarnya dua ya, instrumen ini adalah teknik pengumpulan data, validitas 3 ya, sama reliabilitas. Itu yang akan kalian cari pada saat kalian sudah melakukan pengumpulan data, terus masukin ke Excel atau masukin nanti ke software-nya apa, baru nanti ketahuan bahwa data atau respondennya ya atau variabel kalian itu sebenarnya valid atau enggak. Ya, ini yang kita pelajari minggu lalu ya. Dari beberapa teknik pengumpulan data, berarti ada apa aja? Ada observasi, kuesioner, interview, ya. Terus udah gitu penelitian terdahulu juga itu masuk ya, menjadi dasar untuk data juga, ya, literatur. Oke. Nah, kalau validitas artinya benar atau enggak ya, artinya benar atau enggak nih, yang pengujian ini tuh benar atau enggak ya. Valid atau tidak hasilnya itu. Nah, ini yang dicari macam-macam validitasnya ya. Jadi ada subjektif, isi, kriteria dan juga konstruknya seperti apa ya. Nah, ini yang paling umum adalah pakai SPSS ya. Nanti ya setelah UTS saya harap nanti kalian belajar ya. Nanti kita bikin kelompok pada saat setelah ujian. Nanti dicoba ya bikin kayak gini ya dengan SPSS. Kita mau lihat bahwa data yang ada yang udah kita masukin ya, variabel X-nya berapa, Y-nya berapa, misalnya dari skala Likert itu yang saya bilang dari satu kuesioner,
terus nanti nilainya berapa, 1, 2, 3, 4, banyaknya angka yang mana ya, yang paling dijawab sama si responden. Artinya misalnya ada yang 3, 4, ada yang 5, ada yang 4, 5 gitu kan. Dan dari angka itu dimasukin ke dalam, nih masukin ke datanya ini ya. Dari Excel bisa diekspor gitu ya. Ya, masukin ke sini, terus oke, baru masuk nanti ketahuan validitas. Nah, kalau misalnya di SPSS untuk menyatakan dia valid atau tidaknya, dia dilihat dari R hitung ya, R tabel. Itu kalau di SPSS validitasnya. Nah, kalau nah ini reliabilitas, artinya itu dia mau melihat bahwa hasilnya ini adalah dia konsisten nggak, atau memang dia bisa dipercaya atau enggak ya, tepat atau tidak gitu ya. Jadi kalau tadi validitas itu kita lihatnya adalah R hitung atau R tabelnya seperti apa ya. Nah, kalau si ini juga sama ya, setelah data yang tadi dimasukin validitas itu dulu nih, jadi udah dimasukin Excel terus bisa masukin ke SPSS. Terus udah gitu nanti di running, ketemu tadi R tabelnya. Nah, sekarang baru kita running ketemu yang tentang si reliabilitasnya tadi ya. Artinya nanti akan keluar nah ini. Ya, Cronbach alpha-nya kalau misalnya lebih atau kurang. Nanti di sini akan kelihatan ya. Ini dari teori. Jadi nanti kalian akan membuat ini tuh di SPSS itu akan keluarnya lebih ke tabel-tabel aja. Nggak ada tulisan gininya, nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham konsepnya, jadi harus sambil baca sih, ya. Dan bacanya itu ada semua ya di Google. Jadi bisa kalian lihat ya cara pengoperasiannya kayak apa, aplikasinya. Terus, oke ketemu, kita harus tahu dulu apa namanya tuh step by stepnya ya. Oke dari yang ini Cronbach alpha ini berarti saya dapatnya tabel, karena dia keluarnya tabel. Banyak nanti tabelnya. Nanti tabel mana yang bakalan kalian comot ya, kopas, masuk ke bab 4 gitu. Kalau kalian kuantitatif ya. Masuk ke situ, jadi dari tabel tadi, misalnya di sini ada alfanya sekian-sekian, nanti itulah yang kalian deskriptifkan gitu. Kalian deskripsikan maksudnya itu apa. Terus kalian apa namanya? Kaitkan dengan variabel. Karena kan angka semua atau X1, X2. Nah, kalian X1 itu kita lihat apa. Nah, itu baru jawabannya. Hasilnya kelihatan, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ya, masih sama. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Boleh. Silakan. Ada yang mau tanya? Jadi jangan lupa ya, nanti minggu depan ujiannya, nanti saya infokan, saya pasti infokan ke kalian pada saat saya sudah submit soal ke BIK ya, ke BIK itu saya udah submit, nanti kalian baca rules-nya, cuma saya kasih tahu lagi, berkali-kali, jangan sampai nanti ini lagi ya, jangan sampai nanti mengganggu, Bu, saya belum kumpulin, belum submit karena error BIK-nya. Nah, pada saat kalian nanti nemu error BIK-nya, kalian capture, kasih BAA. Ya, jangan dijadikan itu alasan bahwa BIK-nya error, padahal nggak error. Gitu ya. Ya, ini yang ini sering banget. Saya tanya errornya mana? Nggak Bu, ini nggak tahu. Iya sih, ini memang saya yang salah. Itu yang sering ya. Jadi itu ya memang apa namanya ya itulah kalian memang harus sudah tahu ya wanti-wanti dari sebelumnya, lihat jamnya, jangan mepet ke jam due date-nya itu ya, due time-nya itu, jadi jangan sampai mepet-mepet jam 10 kurang 10 nanti dikumpulinnya, jangan ya. Kalau misalnya jam 8 udah saya buka, ya masukin aja langsung ya. Kalian masukin aja submit langsung, jadi jangan mepet-mepet ke jam akhirnya. Oke? Ada yang lagi bertanya nggak? PR-nya gampang. PR, ujiannya gampang banget kok, serius deh. Saya cuma kasih soal kayaknya 4 ya. 4 soal dong. Kenapa kamu, Fiana? Kamu kok ketawa? Saya izin tanya boleh nggak? Apa, gimana? Kalau misalnya untuk kutipan-kutipan itu ada tahun-tahun berapa tahun maksimalnya nggak?
Oke, kalau kutipan sih sebenarnya masih bisa. Sebenarnya gini, kalau saya tuh dalam hal melakukan penelitian, semua data, semua literatur ya 5 tahun sebelum, maksimal 5 tahun itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang kalau ada kutipan yang memang dia ini ya memang baku ya itu memang baru tahunnya kapan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jurnal memang lebih ke apa ya mau jadi referensi dasarnya kita mau ngikut dari situ itu lebih baik 5 tahun maksimum ya buat jadi penelitian terdahulu gitu. Nah penelitian terdahulu baik itu 5 tahun, jangan lebih dari 5 tahun, 10 tahun itu jangan. Tapi kalau kutipan itu kan masih ada yang tahun 2005 misalnya. Karena memang itu aja, cuma satu misalnya. Kayak tadi misalnya cuma Imam Ghazali yang tahun kapan, itu memang nggak apa-apa kalau itu. Ya, kalau penelitian terdahulu jangan. Karena pasti masalahnya kan logikanya masalahnya udah nggak beda. Ya nggak? Tahun kapan itu katanya jadi masalah, tahun sekarang belum tentu jadi masalah. Nah itu. Ya, oke. Ibu, makasih. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Ada mau tanya lagi? Silakan. Nggak ada? Cukup? Yang lain gimana ini? Pada ngilang sih. Mana yang lain? Ini udah loh, udah selesai aja masih pada ngilang, nggak ada. Mana? Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Cukup ya? Cukup. Ini ketua kelas siapa sih kalau di sini? Siapa sih? Yulia ya? Oke. Oke, kalau begitu cukup ya. Berarti makeup kita udah selesai sampai dengan UTS. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS ya, artinya minggu depan ujian. Nilainya minimal 90 lah ya. Ya, minimal 90. Jangan kecil-kecil. Ya, ini cuma 2 SKS soalnya. Kalau 2 SKS kalian kecil sayang banget nilainya. Ya, lumayan lah masukin jadi A kan ya lumayan lah naik-naik. Aduh sorry, naikin IPK ya. Oke, jadi saya harap metodologi penelitian ini nilainya bagus-bagus ya, minimal amin lah keseluruhan nanti ya. Jadi dan saya minta tolong manfaatkan mata kuliah ini dengan realisasi kalian ya, artinya tugas, skripsi kalian segala macam. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanyakan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri aja ya. Berarti kuliah hari ini good luck ya ujiannya. Harus bisa ya. Pasti bisa lah. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ketemu minggu depan, bukan ketemu nanti saya WhatsApp kalian sama apa namanya materi semuanya nanti saya di grup aja lah ya materinya ya, nanti saya langsung pakai zip aja saya kirimin ke kalian. Oke. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bu, belum absen, Bu. Siapa ya? Andri Darmawan. Oh, kamu baru masuk ya? Iya, lewat 15 menit tadi, Bu.